Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsi Bobihu. Jadi di sini saya akan membahas tentang gerak tumbuhan. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, yang pertama itu gerak tropisme, di mana gerak tropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya sebuah rangsang. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan dapat diamati melalui beberapa gejala. Salah satunya adalah arah tumbuh-tumbuhan. Nah, arah tumbuh-tumbuhan dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Jika arah gerak tumbuhan mendekati rangsang disebut gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Selanjutnya adalah jenis-jenis gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme, yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Fototropisme pada dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif adalah gerak tumbuhan selalu menuju ke arah cahaya, contohnya pada gerak menanam biji-bijian. Negatif yang sedang tumbuh tunas, sedangkan pada fototropisme negatif, arah gerak tumbuhannya selalu menjauhi cahaya, contohnya beberapa tumbuhan trofis merambat. Selanjutnya yang kedua adalah geotropisme, di mana geotropisme adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Geotrofisme ada dua, yakni geotrofisme positif dan geotrofisme negatif. Geotrofisme positif yaitu arah pertumbuhannya selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah, sedangkan pada geotrofisme negatif arah pertumbuhan akarnya selalu menuju ke atas. Selanjutnya yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu suatu gerakan pada tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Hidrotropisme ada dua, yakni hidrotrofisme positif dan hidrotrofisme negatif. Hidrotrofisme positif yaitu arah pertumbuhan menuju tempat yang benar, contohnya pada arah pertumbuhan ujung akar di dalam tanah yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Nah, hidrotrofisme negatif yaitu arah pertumbuhannya menjauhi tempat yang benar. Yang keempat ada digmotropisme, yaitu suatu gerakan pada bagian tumbuhan akibat persinggungan, contohnya pada sulur markisa dan batang mentimun yang membelilit tanaman lain. Nah, gerak trofisme dapat dilihat contohnya. Di sini ada fototropisme, geotropisme, hidrotrofisme, kemotrofisme, dan tignotrofisme. Dapat dilihat pada gambar di sini. Gerak trofisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan gerak nasti gerak nasti adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, berbeda dengan nasti tadi. Selanjutnya, gerak-gerak nasti. Yang pertama ada fotonasti, di mana fotonasti ini merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, contohnya pada jarak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Selanjutnya, yang kedua ada temonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa suhu, contohnya pada mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Dan yang ketiga ada niktinasti, di mana merupakan suatu gerakan yang disebabkan adanya kondisi gelap, contohnya pada gerak menutupnya daun majemuk atau lamtoro dan turi. Yang keempat ada seismonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa sentuhan, contohnya pada gerak menutup
menutupnya daun putri malu, Mimosa pudica, karena sentuhan. Nah, daun putri malu akan menutup bila disentuh. Yang kelima ada gerak kemonasti, yaitu suatu gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, membukanya mulut daun atau stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Dan yang keenam ada gerak nasti kompleks, yaitu gerak yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Contohnya pada gerak membuka dan menutupnya mulut daun atau stomata karena adanya cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Dapat kita lihat bersama di sini ada gerak nasti seperti yang telah saya sebutkan, di mana gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.